Berlian merasa sangat kesal kepada Joy dan Berlian menampilkan wajah yang cemberut karena Joy tidak mengizinkannya untuk bangkit dari ranjang. "Please, aku mau keluar," mohon Berlian pada Joy. "No, tunggu dokter datang," ujar Joy. "Aku tidak sakit," seru Berlian ketika mengetahui Joy memanggil dokter untuk memeriksanya. "Kalau tidak sakit, kenapa pingsan?" tanya Joy. "Karena aku tidak selera makan," jawab Berlian. "Dokter, apa dokter hewan yang memeriksa Mei?" Berlian teringat dengan dokter yang memeriksa Mei saat pingsan. "Dokter hewan." Joy yang tidak mengetahui ceritanya, heran dengan perkataan Berli. Tan tertawa sembari menundukkan kepalanya. "Perempuan itu diperiksa oleh dokter hewan?" tanya Joy pada Berlian. Berlian menceritakan apa yang terjadi pada Mei saat Mei pingsan terakhir kali dia mengunjungi rumah ini. Joy mengalihkan pandangannya dari Berlian ke Tan, ingin mengetahui cerita versi Tan. Tan menceritakan semua. Kenapa Mei diperiksa oleh seorang dokter hewan? "Dia pantas mengalami itu semua," kata Joy. "Aku tidak mau diperiksa oleh dokter hewan," seru Berlian. "Tidak akan," kata Joy. Tok, tok, pintu kamar Joy diketuk. Tan berjalan menuju pintu dan membukanya. "Tuan, dokter sudah datang," beritahu Diego. "Suruh masuk," ucap Joy. Dokter itu masuk ke dalam kamar, kemudian Tan dan Diego keluar, meninggalkan Eric, Berlian dan dokter di dalam kamar. Dokter masuk ke dalam kamar dengan menundukkan kepalanya, seperti orang-orang berhadapan dengan Joy. Tidak ada yang berani beradu pandang dengan penguasa itu. "Dokter, tolong periksa istri saya," ucap Joy pada sang dokter dengan suara yang datar. "Baik tuan, permisi," ucap sang dokter seraya mendekat ke arah ranjang. Joy berdiri dari duduknya dan mempersilakan untuk dokter untuk memeriksa Berlian. Apa semenakutkan itu Joy di mata dokter ini, sehingga dia terus menunduk? Dalam benak Berlian, "Apa keluhan Anda, Nyonya Joy?" tanya sang dokter seraya mengukur tekanan darah Berlian. "Saya tidak ada keluhan apapun juga dokter, saya sehat." "Dia saja yang mengira saya sakit." Berlian cemberut menatap Joy yang bersedekap melihat dengan serius apa yang dilakukan oleh dokter. "Dia pingsan," ucap Joy. "Tekanan darah Anda rendah. Apa nafsu makan menurun akhir-akhir ini, Nyonya muda?" tanya dokter setelah selesai memeriksa tekanan darah Berlian. "Iya, aku tidak suka makan roti. Aku ingin makan spaghetti yang kejunya lumer di atasnya. Waktu itu aku makan di tempat kelahiran," ucap Berlian seraya menyapukan lidahnya di bibirnya. Joy yang mendengar perkataan Berlian, bergegas menuju luar kamar. Joy membuka pintu kamar. "Diego, pergilah ke tempat Berlian dan belilah sebanyak-banyaknya spaghetti dan di atasnya harus keju yang lumer," perintah Joy. "Spaghetti?" tanya Diego yang heran mendapatkan perintah yang aneh sejak dia mengabdi pada Joy. Baru kali ini dia terbang hanya untuk membeli spaghetti. "Iya, spaghetti. Apa kau tidak tahu spaghetti? Bawa dia bersamamu," perintah Joy untuk membawa Tan bersamanya. Joy menutup pintu, tanpa sempat Diego berkata apapun juga. Begitu juga dengan Tan. "Aku tahu spaghetti, aku bukan tidak pernah memakannya. Tapi untuk apa beli sebanyak-banyaknya?" ujar Diego seraya memandang Tan yang masih terlihat bingung.
Apa kau tidak merasa heran? Tidak pernah tuan muda menyuruh kita untuk melakukan hal aneh seperti ini. Spaghetti sebanyak itu untuk siapa? Tuan muda juga tidak menyukai keju, ucap Tan. Sudahlah, aku harus secepatnya membeli spaghetti. Jika tidak, aku rasa tuan muda akan murka. Diego bergegas pergi meninggalkan Tan. Tuan Diego, panggil Tan. Diego menghentikan langkahnya dan memutar badannya menghadap Tan yang berjalan setengah berlari mendekatinya. Apa kau bisa membelinya? Tuan tadi menyuruh aku untuk ikut bersamamu, tanya Tan. Aku tidak sebodoh itu Tan, hingga tidak tahu mengenai spaghetti dan di mana harus aku dapatkan spaghetti pesanan tuan muda, kata Diego, dan kemudian memutar badannya dan melanjutkan langkahnya kembali. Semoga benar apa yang kau beli. Jika tidak, kau harus bolak-balik untuk kembali membeli spaghetti, gumam Tan. Dalam kamar, Berlian berkeluh kesah pada dokter. Dia menceritakan keadaannya yang tidak bisa bergerak bebas. Dokter, aku tidak nafsu makan. Karena aku selalu dikurung di sini, siapa yang bisa menikmati makanan seenak apa juga? Jika kita makan dikelilingi oleh itu saja, Berlian meluapkan unek-uneknya, dengan bibir manyun menatap Joy. Boleh saya periksa perut Anda Nyonya Joy? Tanya sang dokter. Tidak ada apa-apa dalam perut saya dokter. Yang salah itu, pria yang berdiri di sana itu. Berlian mengerucutkan bibirnya menunjuk ke arah Joy. Apa ini ada yang sakit Nyonya Joy? Dokter menekan perut Berlian. Tidak ada, ketus Berlian, karena dokter tidak mendengarkan perkataannya. Pinggir. Berlian mendorong tubuh dokter, kemudian Berli turun dari ranjang dengan menutup mulutnya. Berlian berlari menuju kamar mandi, dan memuntahkan isi perutnya yang berupa air saja. Berlian. Joy memegang punggung Berlian dengan perasaan yang khawatir, terlihat jelas dari raut wajahnya. Dokter, kenapa dengan istriku? Kau harus memeriksanya dengan teliti, jika tidak kau temukan penyakitnya. Aku akan membuangmu dari pulau, kau tidak akan bisa mencari uang di sini lagi. Ancam Joy dengan suara yang keras dari dalam kamar mandi. Maaf tuan, dokter berdiri dengan badan gemetar. Joy mengangkat tubuh Berlian dari dalam kamar mandi, dan kembali merebahkannya ke atas ranjang. Aku tidak apa-apa, apa kau tidak bisa bicara dengan suara yang pelan-pelan saja? Apa kau suka membuat orang takut denganmu? Berlian melihat sekilas ke arah dokter yang menunduk. Periksa istriku dengan benar, perintah Joy lagi. Dokter, tidak usah takut dengannya. Suaranya saja yang menggelegar. Aku sudah sering menendangnya, gurau Berlian, agar dokter menjadi rileks memeriksanya. Permisi tuan, dokter mendekati Berlian. Nyonya Joy, apa aku boleh tahu, kapan terakhir kali Anda mendapatkan menstruasi? Tanya dokter. Menstruasi? Oh, Tuhan. Berlian menatap Joy kemudian dokter. Ada apa? Joy naik ke atas ranjang dan duduk di sisi kanan Berlian. Saya curiga, Nyonya Joy hamil tuan muda, ucap dokter dengan kepala menunduk. Hamil, seru Berlian dan Joy secara bersamaan. Iya, tapi biar lebih jelas, periksa ke dokter kandungan tuan. Apa di sini ada dokter kandungan? Tanya Joy. Tidak ada tuan, di pulau ini hanya ada dokter umum seperti saya, jawab dokter.
Kenapa tidak ada dokter kandungan? Joy kembali marah. Karena tingkat ibu melahirkan sangat kecil tuan, sehingga tidak ada dokter kandungan yang mau membuka praktek di pulau, ucap dokter. Begini saja tuan, saya ada membawa tes pack. Coba periksa dulu melalui ini, jika benar hamil. Nyonya muda bisa dibawa ke kota terdekat dari pulau, ucap dokter. Dokter mengeluarkan alat tes kehamilan dari dalam tasnya, dan memberikannya pada Berlian. Berlian menerimanya dengan perasaan yang campur aduk, ada perasaan takut. Jika dia benar-benar hamil, ayo, aku temani, ucap Joy seraya menuntun Berlian menuju kamar mandi. Sampai di sini saja, aku bisa sendiri. Berlian menolak untuk ditemani oleh Joy untuk masuk ke dalam kamar mandi. Joy menuntun Berlian menuju kamar mandi. Sampai sini saja, aku bisa sendiri, ujar Berlian, saat Joy ingin ikut masuk ke dalam kamar mandi. Tidak, aku akan ikut. Bagaimana jika kau pingsan di dalam kamar mandi? Ucap Joy keke ingin menemani Berlian masuk ke dalam kamar mandi. Joy, aku baik-baik saja. Sana. Berlian mendorong Joy. Berlian kemudian menutup pintu kamar mandi dan menguncinya. Berlian, jangan dikunci, seru Joy saat mendengar suara Berlian mengunci pintu kamar mandi. Tok, dot, tok, tok. Berlian. Terdengar keras suara Joy memanggilnya. Tunggu saja, aku tidak apa-apa, balas Berlian. Dasar Joy, dia ikut. Bukannya meriksa aku hamil apa tidak, jangan-jangan dia akan melahapku di sini, gerutu Berlian. Bagaimana caranya? Berlian membolak-balik tes pack untuk mencari cara menggunakannya. Baiklah, kita coba dulu. Semoga aku tidak hamil, gumam Berlian. Tok, dot, tok, dot, tok. Berlian, panggil Joy. Sabar, kalau kau mengganggu aku terus, tidak akan keluar air seniku ini, balas Berlian dari dalam kamar mandi. Kesal Berlian karena Joy terus mengetuk pintu kamar mandi. Dokter tersenyum dalam hati mendengar Berlian memarahi Joy. Ternyata istri tuan muda sangat galak, batin dokter. Tok, dot, tok. Berlian, kembali Joy mengetuk pintu kamar mandi. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Berlian keluar dengan membawa gelas kecil berisi air seni dan tes pack di dalamnya. Ini, lihat sendiri, cetus Berlian dengan jutek dan memberikan gelas berisi air seni kepada Joy. Berlian kembali naik ke atas ranjang, meninggalkan Joy dengan gelas berisi air seni dan tes pack. Ini, bagaimana melihatnya? Joy memegang gelas tersebut, melihat dengan lekat tes pack yang ada di dalamnya. Pelototi terus, ada benihmu di dalam gelas itu, ujar Berlian dari atas ranjang. Berlian tertawa melihat Joy bingung memandang gelas berisi air seninya. Tuan muda, berikan pada saya. Biar saya yang melihatnya, ucap sang dokter. Lihatlah, aku harap berita baik yang kau sampaikan, seru Joy dan memberikan gelas tersebut pada dokter. Dengan kepala masih menunduk, dokter menerima gelas dari tangan Joy. Dokter, saya tidak akan membunuhmu. Tegakkan kepalamu, perintah Joy pada dokter. Baik, seketika kepala dokter tegak, matanya tajam menatap dengan mata Joy. Ternyata tuan muda sangat gagah, batin dokter yang memuji Joy, karena tidak pernah melihat wajah Joy dengan sangat dekat. Seperti saat ini, dokter. Suara Joy menyadarkannya dari keterpukauan memandang sosok Joy.
Dokter sepertinya terpukau dengan Joy. Batin berlian. Apa hasilnya? Lihat gelas itu, bukan di sini. Seru Joy dengan dingin. Maaf tuan, ucap Dokter Amarta dengan malu, karena ketahuan mengagumi orang nomor 1 di pulau. Dokter mengambil tes pack dan melihatnya. Selamat tuan, Nyonya Joy hamil, beritahu dokter. Hamil? Hamil anak? Tanya Joy. Iya tuan, untuk lebih pastinya saya sarankan untuk menemui spesialis kandungan, ucap dokter tersebut. Joy langsung naik ke atas ranjang dan memeluk berlian dengan erat, dan memberikan kecupan di bibir dan wajah berlian. Hamil? Hebat juga Joy, baru menikah belum 2 bulan. Sudah hamil saja aku, batin berlian. Cukup Joy, sesak aku kau peluk begitu erat. Anakku nanti pingsan, ucap berlian seraya mendorong tubuh Joy yang memeluknya. Dia juga anakku, bukan milikmu saja, ucap Joy saat berlian menyebutkan bayi dalam kandungannya sebagai anaknya. Joy melepas pelukannya dan turun dari ranjang, berjalan mendekati dokter. Dokter, terima kasih, ucap Joy dan mengulurkan tangannya pada dokter. Dokter kaget melihat Joy mengulurkan tangannya dan mengucapkan terima kasih padanya. Dokter menyambut uluran tangan Joy. Joy kembali naik ke atas ranjang, sedangkan dokter keluar. Bagaimana dok? Apa yang terjadi pada Nyonya muda? Tan yang sedari tadi berdiri di depan kamar Joy, langsung bertanya pada dokter yang baru keluar. 9 bulan lagi, pulau akan mendapatkan kebahagiaan, ucap dokter, untuk menjawab pertanyaan Tan. Hamil? Nyonya muda hamil. Tuan muda akan mendapatkan penerus, tanya Tan dengan beruntun. Iya, istri tuan muda sedang hamil sekarang ini. Tapi belum bisa dipastikan, apakah seorang penerus atau bukan, ucap dokter. Apa maksudmu dokter? Nyonya muda hamil, tapi belum dapat dipastikan. Apakah jenis kelaminnya? Mungkin saja baby girl, ucap dokter. Apakah seorang wanita tidak bisa dikatakan sebagai penerus? Dia juga anak tuan muda, kata Tan yang tidak menyukai ucapan dokter. Tuan muda membutuhkan penerus laki-laki untuk meneruskan gelar, ucap dokter. Mereka masih muda, Nyonya muda masih bisa melahirkan banyak anak, ucap Tan. Bagaimana jika anak perempuan terus yang lahir? Itu bukan urusan Anda dokter, silakan dokter. Anda tidak dibutuhkan lagi di sini. Tan mempersilakan dokter untuk keluar dari mansion. Penjaga tolong antarkan dokter pulang, titah Tan. Baik, ayo dokter, ucapnya. Karena sudah berhasil masuk ke dalam mansion, dia sudah merasa berhak mengomentari kehidupan tuan muda. Siapa dia? Rupanya dia dipanggil karena dokter keluarga keluar pulau. Tan benar-benar tidak suka dengan perkataan sang dokter tadi. Tan kesal dengan dokter tersebut.